Aha, kembali lagi bersama saya, si Raja Nonton, narator yang akan mendampingi kalian di channel Lelah Nonton, khusus rekap film non-series. Ya, kali ini saya akan merekap film Don't Breathe. Yuk lanjutkan. Di awal film akan memperlihatkan seorang kakek sedang menggusur mayat. Yo, ada apa tuh? Lalu kita akan disajikan scene di mana dua orang pria dan satu orang wanita sedang memasuki rumah mewah. Ya, ternyata mereka adalah seorang pencuri. Setelah selesai mencuri, mereka melempar pintu kaca rumah tersebut dengan batu sehingga alarm rumah itu berbunyi. Kemudian mereka pergi menggunakan mobil, dan di mobil mereka berdiskusi sambil menghisap apa tuh, kayaknya ganja. Mendengar diskusi para pencuri itu, ternyata mereka akan meninggalkan kota Detroit dan selanjutnya akan mengunjungi kota California. Namun terdengar satu pria pencuri itu tidak akan ikut ke California karena ayahnya masih bekerja di kota tersebut. Ya, dia bernama Alex, seorang pencuri yang ayahnya berprofesi sebagai polisi. Lalu terlihat si Alex itu sedang mengambil sebuah kunci dari meja kerja ayahnya. Wow, kunci apa tuh? Kemudian di bagian yang lain salah satu pencuri pria sedang menjual hasil dari curiannya tadi yang berupa jam Rolex. Ya, pencuri itu bernama Manny. Kemudian dia meminta bagian sebanyak 40%. Tapi si Raul sang penadah belum bisa mengeluarkan angka uangnya karena yang dicuri itu bukan uang melainkan jam. Raul harus melalang terlebih dahulu agar mengetahui harga dari jam tersebut. Namun si Manny mengeluh. Lalu Raul berkata, jika kau ingin uang maka curilah uang. Lalu dia memberikan sebuah ide. Yaps, ide itu adalah mencuri dari rumah seorang veteran tentara yang memiliki seorang anak perempuan namun sudah meninggal. Sebelum mereka melakukan pencurian di rumah tersebut, mereka berdiskusi terlebih dahulu. Terlihat dalam diskusi itu si Alex sepertinya tidak setuju dengan rencana ini karena uang yang akan dicuri sangatlah besar. Hal itu akan memudahkan mereka tertangkap dan konsekuensi hukumnya terlalu berat. Lalu scene akan memperlihatkan kehidupan si pencuri wanita di rumahnya. Ya, dia bernama Rocky, tapi bukan Rocky Gerung. Terlihat di scene ini hubungan Rocky dengan ibunya kurang harmonis. Lalu tibalah scene di mana si Manny sedang mengintai rumah yang menjadi target operasi rencana pencurian selanjutnya. Ya, itu adalah rumah veteran tentara yang telah direncanakan sebelumnya. Di dalam mobil si Rocky dan Alex sedang menunggu. Tiba-tiba datanglah si Manny yang sedang mengintai tadi, lalu melaporkan hasil dari observasi target operasi pencuriannya. Ketika sedang asik berdiskusi, tiba-tiba ada anjing yang menggonggong di luar mobilnya, membuat kaget para pencuri itu dan dari kejauhan terlihat si veteran pemilik rumah. Waktu menunjukkan sudah malam. Para pencuri itu mulai menjalankan rencananya. Agar terasa rileks, si Rocky merokok terlebih dahulu. Selanjutnya anjing yang menggonggong tadi harus dibuat tenang. Ya, caranya memberi makan anjing itu dengan makanan yang mengandung obat tenang. Dan si anjing itu pun akhirnya tertidur. Di awal terlihat rencananya berjalan dengan mulus karena si anjing terlihat tertidur. Lalu selanjutnya si Alex mencoba membuka pintu dengan sangat hati-hati agar tidak menciptakan kegaduhan. Namun kelihatannya kesulitan untuk membuka pintu rumah itu. Akhirnya si Rocky mendapatkan inspirasi ketika melihat jendela. Selanjutnya jendela itu akan dijadikan jalan masuk oleh si Rocky, dan si Rocky pun berhasil masuk ke rumah itu dengan dibantu oleh kedua rekannya. Selanjutnya kunci keamanan berhasil dibobol. Akhirnya mereka semua berhasil masuk ke rumah itu. Wups, awal yang menegangkan sekali kawan-kawan. Selanjutnya scene memperlihatkan mereka berpencar ke seluruh ruangan-ruangan yang ada di rumah itu, mencari uang yang dibicarakan ketika mereka semua berencana. Situasinya sangat menegangkan. Mereka berjalan dengan perlahan-lahan dalam rumah itu karena takut terdengar suara langkah mereka. Terlihat ada TV yang menyala, memperlihatkan vlog seorang anak kecil. Yaps, ternyata itu video almarhum anak si veteran. Si Manny ternyata melihat keberadaan si veteran yang masih terjaga, belum tidur. Kemudian si veteran itu mematikan TV dan lanjut tidur. Si Manny melaporkan kepada Alex dan Rocky bahwa kondisi rumah sudah aman. Kemudian mereka mencoba membuka salah satu pintu di rumah tersebut yang digembok. Mereka berpikir itu adalah tempat penyimpanan uang. Sulit untuk dibuka. Ketika mereka merasa kesulitan, si Manny langsung menembak gembok itu sehingga menimbulkan suara yang gaduh dan keras. Situasi semakin tegang membuat si Alex mundur dalam kondisi itu lalu keluar dari rumah tersebut.
Suara tembakan itu akhirnya membangunkan si pemilik rumah dan tiba-tiba si veteran tersebut menghampiri dan bertanya, "Siapa itu?" Ya, ternyata veteran itu tidak bisa melihat alias buta. Ketika si veteran itu bertanya, Simoni menjawab sehingga membuat veteran itu mengetahui bahwa di rumahnya sedang kedatangan tamu, yaitu seorang pencuri. Si veteran walaupun diancam oleh pencuri, dia tetap menghampiri, berusaha mengambil pistol yang dipegang oleh Simani. Ternyata kemampuan si veteran itu masih sangat baik walaupun dia buta. Dia berhasil mencekik Simani dan merebut pistolnya lalu menembaknya hingga tewas. Wadaw, wadaw, wadaw. Situasi semakin menegangkan. Si Rocky yang menjadi sangat ketakutan dan seorang diri di dalam rumah itu hanya bisa menahan mulutnya agar tidak mengeluarkan suara. Kemudian Sin memperlihatkan si Alex mencoba kembali masuk ke rumah itu, berniat ingin menyelamatkan si Rocky karena terdengar suara tembakan. Namun ketika ia masuk dan berjalan, ia berpapasan dengan veteran itu. Si veteran mulai mengamankan rumahnya dengan mengunci pintu dan menutup jendela dengan kayu, yang menyebabkan si Alex posisinya semakin dekat dengan veteran itu. Karena dia buta jadi ia tidak bisa melihat si Alex ya. Lalu si Alex mendapatkan SMS dari si Rocky memberitahukan bahwa si Manny sudah mati ditembak. Kemudian si veteran mengecek lemari besinya untuk memastikan apakah uangnya masih aman atau tidak. Dan ketika dia mengecek dan memastikan apakah uangnya masih ada, si Rocky ada dalam ruangan tersebut, sehingga membuat si Rocky mengetahui di mana uang itu disimpan dan berapa pin lemari besi tersebut. Kemudian si Alex datang dan yaps, lemari tersebut berhasil dibuka oleh si Rocky sehingga ia mengeluarkan uang dari lemari besi tersebut. Lalu si Alex mengamankan uangnya. Tantangan berikutnya adalah bagaimana mereka berdua bisa keluar dari rumah itu. Ketika hendak menghampiri pintu, tiba-tiba si veteran datang lagi, membuat situasi menjadi tegang. Ketika situasi menjadi tegang, si Alex malah menggerakkan kakinya, membuat si veteran itu mendengar gerak kaki lalu mengarahkan pistol ke arah Rocky dan Alex. Dan tiba-tiba terdengar suara getar ponsel yang ketika diperiksa ternyata ada di saku si Manny yang telah mati itu. Lalu si kakek menggusur mayat si Manny, entah akan dibawa kemana. Selanjutnya Rocky dan Alex memasuki pintu yang dia anggap itu adalah jalan keluar. Namun ruangan itu sangatlah gelap. Selanjutnya Sin akan memperlihatkan si veteran ternyata memiliki penciuman yang sensitif. Sepertinya ia mencium bau sepatu Rocky dan Alex yang dibuka karena tidak ingin membuat suara ketika berjalan. Kenapa kecium ya bau sepatunya? Uap kali ya. Rocky dan Alex ketika mencari jalan keluar, ia menemukan seorang wanita yang sedang disekap di ruangan gelap itu. Dan wanita itu bergerak sehingga mengagetkan Rocky dan Alex, menyebabkan membunyikan lonceng yang dikaitkan pada wanita yang disekap. Wanita itu meminta pertolongan. Alex sudah menyuruh, "Jangan dihiraukan Rocky." Namun si Rocky ingin membantunya. Wanita itu diikat dan diborgol. Kuncinya ada dalam lemari besi. Yap, si wanita itu berhasil dibebaskan. Lalu mereka bertiga menuju jalan keluar. Ketika menuju keluar, ternyata pintunya sulit untuk dibuka. Ketika berhasil dibuka, wow, mengagetkan. Ternyata si veteran sudah siap-siap di depan pintu itu dan langsung menembak. Sontak tembakan itu berhasil mengenai kuping si Alex dan menembus ke leher si wanita yang disekap itu. Wah, jadi menarik nih. Siapa sih sebenarnya yang antagonis? Ketika si veteran itu turun lalu mengetahui bahwa yang mati tertembak olehnya adalah si wanita yang disekap, ia langsung berteriak dan menangis. Nah loh, apa sih sebenarnya yang terjadi? Selanjutnya si veteran itu mengunci kembali pintu jalan keluar. Ketika si Alex dan Rocky akan keluar melalui pintu yang lain sesuai kesepakatan, si veteran langsung mematikan lampu. Dan situasi itu semakin tegang karena ruangan menjadi gelap. Ini adalah poin plus bagi si veteran, karena Alex dan Rocky tidak hafal seluk-beluk tempat, apalagi dalam gelap. Berbeda dengan si veteran yang hafal betul setiap senti demi senti walaupun ia buta. Terlihat scene di mana si Rocky sedang mencari jalan sambil meraba-raba. Dan yang terabanya ternyata si veteran. Dia langsung menembak namun tidak kena, tapi si Alex ternyata tercekik oleh si veteran itu. Wow, semakin tegang bukan? Namun pada akhirnya si Alex selamat dan buru-buru keluar dari ruangan itu menuju pintu lainnya. Siap, mereka berhasil keluar dari ruangan itu. Tapi ketegangan berlanjut. Ketika ia berhasil keluar, ternyata sudah anjing si veteran yang siap menerkam Rocky dan Alex. Mereka langsung berlari ke ruangan atas dan berhasil menutup pintu sehingga si anjing tidak bisa menerekamnya. Berhasil dari satu ketegangan muncul ketegangan baru. Si veteran yang ternyata bangkit dan mengisi pistolnya dengan peluru lalu menembakkan pistolnya menambah ketegangan bagi si Alex dan Rocky. Serem banget loh. Si veteran mencoba mendobrak pintu ruang Alex dan Rocky. Karena Alex kurang kuat sehingga pintu berhasil didobrak sehingga ia diterkam dan ditabrak si anjing sampai keluar jendela. Si Rocky berhasil kabur melalui atap. Terlihat scene di mana si Alex pingsan jatuh dari atas. Posisinya kini di atas genteng.
Gentengnya terbuat dari kaca dan si Rocky sepertinya sedang kesulitan di atap karena si anjing berhasil menemukannya. Selanjutnya Alex yang sedang digenteng kaca mulai tersadar. Namun ketika tersadar ia berhasil ditembak oleh sang veteran yang menyebabkan kaca genteng itu pecah dan membuat si Alex terperosok kembali ke dalam rumah. Ternyata si Alex masih bisa selamat. Lalu ia dikejar oleh si kakek dan bersembunyi sambil menahan rasa sakit agar tidak mengeluarkan suara. Namun tidak bisa ditebak, Alex langsung menghadang si veteran dan terjadi baku hantam. Namun posisi Alex terjepit dan dicekik oleh si veteran, menyebabkan si Alex diperak-pek sampai hidungnya berdarah dan tak berdaya. Tak puas dengan itu, si veteran meraba-raba barang dan menemukan gunting tanaman lalu menancapkan di si Alex. Dan gimana ya kabarnya si Alex? Scene selanjutnya memperlihatkan si Rocky sudah sadar dan mulai kembali mencari jalan keluar. Ia mencoba keluar melalui ventilasi. Ketika ia berhasil membuka ventilasi dan akan melompat, tiba-tiba ada yang mencengkram kakinya. Yah, si Rocky berhasil ditangkap oleh si veteran. Lalu si Rocky diperak-pek juga oleh si veteran sampai pingsan. TBL, 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 takut banget loh. Setelah si Rocky tersadar, ternyata ia posisinya sekarang sedang disekap, menggantikan wanita sebelumnya. Si Rocky memohon untuk dilepaskan. Ternyata si wanita yang awal diselamatkan adalah wanita yang membunuh anak si veteran loh. Rocky mengetahuinya dan berusaha membujuk si veteran. Namun si veteran bilang dia tidak akan mengetahui apa yang dirasakan orang tua ketika kehilangan anak. Dan ternyata si wanita yang disekap di awal sedang mengandung. Dan itu adalah anak dari si veteran. Ia berpikir hal itu akan adil baginya. Tapi kedatangan Rocky CS sudah mengakibatkan si wanita yang bernama Cindy itu terbunuh. Sehingga Rocky CS secara tidak langsung membunuh lagi anaknya si veteran. Scene memperlihatkan ternyata si Alex belum mati. Ia bangkit dan mencoba berjalan, tapi ditemukan oleh si anjing veteran itu. Namun berhasil mengunci pintu agar tak diserang. Alex mencari jalan keluar dari rumah veteran itu. Di ruang sekap, si veteran sedang mempersiapkan Rocky agar ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Untuk memberikan si veteran ini anak lagi. Bukan dengan cara diperkosa, tetapi memasukkan sperma yang akan disuntikan ke tempat produksinya. Tapi scene memperlihatkan sebelum ia berhasil menyuntikkan sperma, si veteran dihantam oleh si Alex menggunakan tombak yang menyebabkan ia terkapar. Dan selanjutnya dia diborgol. Lalu ketika mereka akan pergi dan mengancam bahwa si veteran itu akan dilaporkan polisi, si Alex mengingatkan bahwa jika melibatkan polisi, Alex dan Rocky pun akan tertangkap. Yes, dan akhirnya scene akan memperlihatkan Rocky dan Alex berhasil keluar dari rumah itu. Namun ketika si Alex membuka pintu, tiba-tiba ia ditembak oleh si veteran yang berhasil lolos dari borgolnya. Dan di sini sepertinya si Alex asli pemirsa, ia mah mati. Rocky tanpa basa-basi langsung keluar dari rumah itu dengan berlari kencang. Dasar film. Dari kejauhan ia berteriak bahwa si veteran tidak akan berkutik di luar dan di dalam kondisi yang terang. Lalu tiba-tiba si anjingnya langsung mengejar. Ada-ada baik, padahal mah langsung aja lari. Kemudian Rocky mengamankan dirinya dengan masuk ke dalam mobil. Hampir terkena gigitan anjing, namun berhasil lolos dengan menutup jendela mobil. Si anjing tak mudah menyerah. Dia mencoba mendobrak masuk ke dalam mobil dengan menabrak kaca. Anjing itu dijebak oleh si Rocky untuk masuk ke dalam bagasi mobil. Dan dengan susah payah akhirnya anjing itu berhasil diikat. Baru selesai melewati ketegangan dengan anjing, Rocky ditemukan oleh si veteran lalu dipukul hingga tak berdaya. Akhirnya si Rocky digusur untuk masuk ke rumahnya lagi. Oh, jadi ini ya scene yang di awal itu. Ketika si Rocky pasrah, muncullah sebuah ide untuk membunyikan alarm rumah melalui remote, lalu mengontak 911 atau 911. Ternyata si veteran trauma dengan bunyi alarm. Ia pun merasa tak nyaman dan ketakutan hingga akhirnya berhasil dipukul oleh si Rocky dan tertembak dengan sendirinya. Rocky berhasil kabur dan pada akhirnya terdengar suara mobil polisi akan datang ke rumah veteran tersebut. Dan Rocky lari dan berhasil kabur. Lalu di akhir scene memperlihatkan di mana Rocky sudah berhasil kabur sedang melihat sebuah berita yang menyiarkan kejadian di rumah veteran itu. Dan si veteran itu diberitakan sebagai korban. Dan jeng jeng, ia juga masih hidup dan sedang dalam perawatan. Dan film berakhir. Veteran yang kuat bukan? Terima kasih sudah watching channel kami. Thank you.